like a Hellcat. Terus kalau dari abang sama ibu nih, tanggapan kan kadang maaf ya, ada tuh rumah makan ya yang ojol nggak boleh masuk ke dalam atau tunggu di sini gitu, nggak boleh. Seakan-akan maaf ya, saya nggak merendahkan, seakan-akan ojol itu jijik, padahal kan semua manusia sama tuh. Tapi ada yang seperti itu kan? Banyak. Saya bukan mengatakan ada yang seperti itu. Itu tanggapannya gimana, Bu? Kalau menurut saya gini loh, kayak di mall gitu misalkan, ojol itu nggak bisa masuk berbaju itu gitu. Ya justru sebenarnya kita harus buka jaket kalau kayak buka jaket gitu ya. Sebenarnya satu, saya pribadi apa ya, buang waktu sebenarnya. Saya harus buka jaket dulu, baru masuk parkiran. Bener nggak? Sekarang situ kan, saya mikir seperti itu. Terus, jadi dampaknya apa? Malas ngambil orderan di mall. Buang waktu, karena kita dituntut cepat sama customer. Apalagi posisi hujan. Coba buka jas hujan, buka jaket. Coba deh, gitu. Udah begitu ketemu customer yang bawel, bang cepetan. Buset. Kayak masuk apartemen juga kayak gitu ya? Sama. Kalau buat kami pribadi, lebih baik kita nggak boleh masuk, nggak masalah. Yang penting pihak itu malah senang. Kenapa? Berarti kan kita nggak perlu naik ke atas. Iya. Yang penting pihak apartemennya, pihak perumahannya sudah konfirmasi sama penghuninya bahwa ojol tidak boleh masuk. Is oke aja. Buat saya pribadi, saya tidak merasa direndahkan, justru malah dibantu lebih cepat. Nah, gitu kan? Tapi kan ada ya yang seperti itu ya, kayak nggak boleh. Ya pokoknya saya pun sebagai driver ya, mantan driver, kadang ngandes juga sih kayak gitu. Kenapa harus kayak gitu sih, gitu kan? Ya kita tuh sama-sama cari kerja, kenapa lu harus jadi nggak boleh masuk driver? Kadang kayak di rumah makan ada lah seperti itu. Ada rumah makan juga yang baik nih, driver dikasih minuman gitu, dikasih ini gitu. Ada juga. Terus kembali ke GoPay lagi nih, Bu. Strategi dari komunitas GoPay gitu untuk memperkenalkan ke orang-orang banyak tuh apa sih, Bu? kalau strateginya kita masih door to door istilahnya ya, dari base camp ke base camp istilahnya, kita merangkul istilahnya, mengajak base camp yang tahu teman-teman driver atau independen itu untuk bergabung dengan GoPay istilahnya, secara ya tetap door to door istilahnya, tetap kita perkenalkan. Kalau dari base camp kita biasanya taruh celengan sebulan sekali itu, jadi kita anggap celengan lah ya, kaleng gitu ya, setiap base camp itu atau warung atau apa gitu, setiap bulan kita buka. Itu kan di videoin itu ya, transparan lah istilahnya, dari base camp ini dapat sekian, dari ini dapat sekian, nanti dikumpulkan, dibagi ke anak yatim secara transparan. Semua itu ada tim kerjanya, jadi rapi. Ada pengurusnya, ada tim kerjanya. Sampai bisa Bang Charlie ya, bisa banyak nyangkut gitu gimana? Banyak. Bang Charlie bisa nyangkut Iya. Sampai bisa Ada Bang Charlie bisa link. sampai nyangkut gitu gimana? Oh ada linknya. Ada link-linknya, karena kayak calon tong juga kan udah bergabung sama GoPay juga. Banyak sih sebenarnya kalau dari dunia keartisan ya, cuman kan kadang merekanya tidak mengekspos, cuman mereka icon kita dan jadi donatur kita gitu. Tapi kita hargain istilahnya, nggak apa-apa dia nggak ekspos, itu kan privasi dia ya, mungkin ya dia mau ekspos atau mungkin buat dia layak kan ya diekspos di diri gue yang sekarang itu nggak masalah buat kita istilahnya. Terus target GoPay untuk tahun ini apa, Bu? Target kita sih nggak ada target, dalam artian yang penting kita 700 anak ini, hampir 800 anak kondusif setiap bulannya, cuman itu aja. Oh sekarang udah Hampir punya 800. yang disantuni 800 orang. Udah ada datanya. Itu Jabodetabek ya? Iya, Apa Jabodetabek. Jabodetabek. Enggak, saya maaf nanya. Bedanya OSK sama GoPay itu dalam memberi apa? Pertama beda bendera. Oh beda bendera. Oh saya kira sama. Beda bendera pertama. Walaupun OSK bagian dari GoPay, OSK berdiri sendiri, dia tim. Gitu. Oh jadi GoPay baru SK, Bu. Bukan, Ya, beda bendera sebenarnya karena nama sama kiri. aja. Tujuan jadi dengan tujuan yang sama Sama. dengan tapi cara yang berbeda gitu. Tapi untuk Jabodetabek itu maksudnya ada tim sendiri gitu, nggak dari Apa hanya ini? base Bekasi aja. Yang Misalkan apa nih? Kalau OSK ada anak, bergerak, nggak kalau dari GoPay sendiri, misalkan ada kan Jabodetabek nih, ternyata ada yang di Tangerang nih ternyata nih. Nah itu ada apakah dari sini ke sana, apa memang ada dari kita sana per sendiri? korwil. Ada Ada korwilnya. Ada korwil. Berarti ada ketuanya. Ada. Ya kalau ketuanya. ibu sini apa bapak posisi sebagai apa? Kalau saya kan tim kerja, tim monitoring kotak GoPay. Jadi saya misalnya megang beberapa kotak GoPay. Ini dalam 1 bulan tanggung jawab saya. Misalnya saya megang 10 kotak GoPay.
di setiap basecamp atau warung. Ini tanggung jawab saya. Penghasilan dari 10 kotak GoPay ini saya buka, saya videoin, saya store istilahnya ya kan. Jadi kalau tim kerja ya saat ada acara atau ada apa maju. Tapi 10 kotak itu hanya untuk di Bekasi aja apa random? Enggak, misalkan gitu. Kalau saya kan tim kerja misalnya, saya tanggung jawab saya megang, saya terserah saya mau megang berapapun dikasih sebenarnya. Cuman kan kita tanggung jawab selagi kita sanggup. Ada yang sampai 39 kotak ada istilahnya. Tapi santunan untuk berapa tadi hampir 800 anak itu flat, misalnya misal maaf 200.000 flat. Pukul rata. Jadi sistemnya gini, seandainya bulan ini kurang, itu pukul rata. Misalnya minim nih penghasilannya, kalkulasi dulu nih sejabodetabek hasil sekian juta misalnya, anak dibagi anak kita sekian nih istilahnya, kurang nih dari target, biasanya kan antara 200 sampai 150 misalnya per amplop ya kan, misalkan ya kurang udah dibagi rata gitu. Maaf saya nanya, ini kan jatuhnya sumbangan gitu ya, itu sedekah ya mungkin. Cara meminta kepada donaturnya apa, maaf ya, lewat yang di lampu merah gitu kan, dengan ngecrek ya namanya, ngecrek, iya. atau sekedar ngeser-ngeser lewat WA gitu. Kalau GoPay sendiri dia karena udah independennya udah Nusantara ya, sekarang udah nasional, karena di Surabaya udah ada, Brebes sudah, Semarang udah mulai buka istilahnya. Kita juga ada barcode, saya lupa bawa ya tadi di motor, jadi bisa Pak GoPay customer itu bisa nge-link, bisa transfer istilahnya, bisa scan barcode doang. Itu benar-benar kita permudah gimana caranya itu. Kayak saya pribadi nih, misalnya sekarang kan saya main GoFood, setiap saya antar GoFood ke customer saya memperkenalkan GoPay sambil siar pelan-pelan. Jadi saya bilang, dia juga suka lihat jaketnya apa, GoPay ini apa, saya kasih scan barcode. Cara barcode-nya gimana? Cuman barcode kayak kita barcode makanan aja biasa, tinggal ketik nominal, klik selesai ya kan, langsung di situ tulisannya kan transfer ke Gojek Peduli Anak. Kalau maaf, nggak semuanya orang mungkin punya aplikasi Gojek atau aplikasi GoPay lah, saya nggak ngerti. Kalau kayak misalkan saya mau menyumbang duit cash nih, harusnya kemana? Ada nomor rekeningnya, bisa langsung melalui saya via misalkan tadi kan ibu bilang katanya maaf ya, jadi saya donatur nih. Mbak, gini, tadi kan ibu bilang di warung-warung ada kayak nyalekin gitu. Maksud saya di daerah Bekasi sini tuh yang ada di mana? Mungkin saya bisa mampir, saya nyalengin gitu. Oh, kalau itu kayak di sini kayak di Bintara juga banyak sih. Karena ini pusat Serdadu juga di Bintara 13 juga ada, tim GoPay juga. Dekat KFC. Itu ada, situ ada kan? Ada. Yang apa sih yang pengisian oksigen? Iya. Pinggir jalan tuh Bintara itu. Di situ juga kita naruh. Tuh di situ juga Kota kita Bintang. naruh. Oh, yang gede Kota Bintang. Cuman kadang kan itu terselubung ya, kalau celengan itu istilahnya kita biasanya kayak taruh di food court, di meja sama orang makan, karena istilah kadang orang kembalian 1.000-2.000 kan. Oh, berarti kayak kotak amal begitu. Model kotak amal kayak tapi gitu. Tapi ada tulisan GoPay gitu. Ada. Pokoknya punya GoPay. Jadi kalengnya berbentuk ada stiker GoPay-nya semua. Dan seandainya donatur, misalnya kakak nih mau jadi donatur nih, aku mau jadi donatur tetap. Ya kita nggak nentuin nominal. Mau 50.000, mau 10.000 setiap bulan, misalnya kakak transfer atau kasih langsung transfer ke bendahara gitu, kasih screenshotan ke saya, nanti ada listnya sejabodetabek. Dari kakak sekian masuk tanggal sekian, itu transparan. Jadi nanti kakak kami masukin, setiap ini saya kirim, Kak nih datanya, tetap ada laporannya ke donatur semua. Oke, saya bertanya begini, itu kan buat ibu mengumpulkan seperti itu kan buat anak-anak yatim ya, bener ya? Keuntungannya buat ibu apa? Buat abang juga nih sebagai anggota GoPay gitu kan, gua udah begini loh keuntungan gua. Saya pribadi, saya cari mati enak. Ya. Kalau hidup enak biasa, standar banyak yang lebih enak dari kita. Bener nggak saya ngomong? Tapi saya mau cari mati enak. Kalau dari abang? Kalau dari saya pribadi, mohon maaf kalau bicara materi, dibilang untung nggak ada untung. Tapi saya mencari untung di sini. Banyak adanya saya bergabung dengan GoPay, banyak saudara. Tadi saya nggak kenal dia, jadi banyak saudara, banyak rezeki. Saya berpikir ke sini. Ya udah kembali saya ke akhirat lagi aja. Balik lagi. Karena nggak selamanya, mohon maaf, dalam 7 hari kerja, masa ya sih 1 hari lu nggak sempat buat ngurusin itu? Gitu. Masa lu ngejar dunia terus? Sehari lu sempet? Kayak kita ini juga ya bang, yang istilahnya
Nabi juga bilang sayangi anak yatim. Benar. Itu kan kuncinya kita ke mana sih? Ke surga kan. Istilah kita hidup, kita nggak tahu berapa lama lagi. Nggak ngarepin cepet-cepet mati sih saya juga. Ya bener, pure aja bang. Cuman kalau kita nggak siap-siap mulai dari sekarang, kapan lagi? Ya kan. Pertama, kedua, mempermudah teman-teman kita sekeliling kita untuk bersedekah juga, untuk ke pribadi kita ya, bukan untuk anak yatim aja ini sebenarnya. Kalau orang bisa berpikir ini pribadi saya diajak bersedekah, oh saya diajak untuk beramal, untuk berbuat kebaikan. Kalau kita berpikir ya untuk kita ya kan, ke akhiratnya istilahnya. Jadi ini dua dimensi kalau Bapak ini. Saya buat ke anak yatimnya, buat ke diri saya sendiri juga. Betul sih. Terus harapan GoPay ke depannya apa, Bu? Harapannya sih GoPay ke depan lebih jos lagi, lebih maju lagi. Kepengennya sih kita punya tempat Asrama apa sih namanya ya? kantor khusus. Pengennya tapi belum tercapai, ini masih gedor-gedoran ya kan, masih gedor-gedoran Jadi kita. kayak pengen punya kantor pusat, punya Iya. satu ini pengolahannya khusus di situ. Cuman ya sekarang dengan seiring aja waktu yang penting bisa berjalan aja dulu. Iya, kalau kayak GoPay ini karena kita nggak ada jaminan dari kantor Gojek, Nggak nggak ada. Ini benar-benar pure driver istilahnya. Saya mau nanya, berapa jumlah anggotanya? Wah, Waduh. banyak. 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 Kan nasional. Satu kan? base camp aja itu bisa puluhan orang. Paling kita bisa hitung, kalau untuk kita hitung paling per tim kerja Bekasi paling kita bisa hitung ke sini. Iya, tim kerja Bekasinya berapa? Tim kerja Bekasinya aja udah 30-an. 30-an. Kan? Banyak. Itu tim kerja ya. Kalau mau lebih paham lagi atau lebih kenal lagi dengan GoPay, kita bisa undang Korwilnya kapan-kapan. Ya, mungkin boleh ya. Ya. Heeh. Soalnya kalau udah ini banyak banget. Karena kita misalnya satu base camp, dia bergabung dengan GoPay ya satu base Satu camp. base camp Ini itu juga sama murah. Satu base camp Kalau itu dibilang 15 anggota. orang kali Iya, sekian istilahnya. Gitu. Tapi maaf ya, ini kan GoPay, namanya kan GoPay berarti kan ini milik Gojek ya, bener ya? Maaf. Kalau Milik driver Gojek, bukan milik perusahaan Gojek. nama GoPay-nya, Milik perusahaan Gojek. iya saya Iya. bilang nama Bukan milik perusahaan, milik driver Gojek. GoPay itu setahu saya alat pembayaran kan? Kalau alat pembayarannya, tapi kalau GoPay yang Gojek Peduli Anak Yatim ini milik driver. Tapi kan kita kan menyebut namanya ya. Bapaknya. Ah. Nah kalau misal itu apalagi lambangnya juga hampir sama ya kalau nggak salah ya. Ada itu apa Beda, lambang biru kita tengahnya? begini. Oh, bukan lambang dompet, gambar dompet itu. Bukan. Kita gambar tangan ke atas ke bawah memberi dan menerima. Oh, sini ya. tapi enggak, tapi kan ini Masih ini. hampir sama ya. Ini ya, GoPay gitu ya. Tapi namanya nama komunitasnya GoPay. Bukan komunitas kak, Apa? independen. Iya namanya GoPay. Kepanjangannya Gojek Peduli Anak Yatim. Jadi kita nggak ada urusan yang ke kantor perusahaan Gojek tuh nggak ada. Oke, terakhir nih, Bu, Pak, pesan buat teman-teman, mungkin teman-teman satu komunitas atau organisasi dan mereka yang di luar sana mungkin mau mengajak jadi donatur, silahkan. Abang. Ya kayak jadi buat teman-teman ya yang semangat driver ataupun dimanapun berada, pesan saya jangan pernah mengeluh hidup itu, karena keluhan Anda akan mempersulit diri Anda sendiri. Jadi pekerjaan itu kita nikmati, syukuri berapapun rezekinya, bawa happy aja. Ya, insya Allah kalau memang kita bawa happy, makan juga enak. Jangan patah semangat. Ya, oke, dari saya segitu aja. Mungkin dari Ibu? Ya sama sih kayak gitu ya. Kalau misalnya balik lagi kayak tadi kata abang, kalau misalnya mau kolaborasi sama GoPay ya istilahnya. Bisa di Japri langsung atau dibuka websitenya di GoPay Peduli Anak Yatim. GoPay Peduli Anak Yatim sudah ada Instagramnya, atau mau infonya nanti langsung di situ juga bisa di Japri Korwilnya. Jadi kita bisa sowan, kita bisa kenal lebih dekat, kita bisa jadi keluarga, bisa sama-sama bersedekah istilahnya. Oke, penutup dari saya, terima kasih Ibu. Mungkin saya mau ngasih masukan. Banyak orang yang ingin hidup enak tapi lupa gimana caranya ingin mati enak. Terima kasih yang udah hadir. Silakan Mas. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.